dalam Islam abad 21. Ketika saya kemudian membuka beberapa website yang terkait dengan Islam dan terorisme khususnya di Indonesia, kemudian Wikipedia mencatat beberapa aksi terorisme sejak tahun 1980 yang mulai dari pembajakan pesawat pada waktu itu. Kemudian bergerak tahun 81, 85, kemudian ada kevakuman sehingga kemudian muncul kembali sekitar akhir tahun 90-an dan marak sesudah reformasi tahun 2000. Pemirsa, apakah benar ketika kemudian dari report website tersebut selalu mengatasnamakan Islam sebagai satu pendorong nilai-nilai Islam yang mendorong melakukan aksi-aksi mujahidin? Benarkah bahwa doktrin Islam menjadi bahan bakar terorisme? Bang Ihsan gimana nih? Biasanya orang melakukan sesuatu itu karena minimal dua hal. Harus tersedia dua hal pada diri dia atau kelompoknya ya. Satu, mau, dan mampu. Jadi 2M kira-kira gitu ya. Mau itu saya mau ngebom satu mall misalnya itu kan. Mau, jadi ada niat. Nah, niat itu bisa datang dari macam-macam. Ya, teologi menurut saya salah satunya saja. Karena banyak orang yang setuju dengan penafsiran jihad ala teman-teman yang disebut oleh Pak Asep tadi sebagai ikhwan teroris itu misalnya ya. Mari kita diskusikan lebih lanjut apakah itu cocok atau tidak ya. Banyak orang yang percaya bahwa itu doktrin yang benar misalnya ya, dan doktrin yang harus dijalankan, toh mereka tidak bisa menjalankannya gitu ya. Atau banyak orang lain yang berpikiran bahwa meskipun doktrin itu benar, kita tidak perlu menjalankannya sekarang dan di sini karena implikasinya banyak gitu. Jadi simply sekadar satu doktrin itu tidak bisa menjelaskan semuanya sebenarnya ya, dan doktrin itu hanya dipercaya oleh segelintir orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun misalnya saya percaya pada doktrin itu, pada membubarkan negara ini karena kafir, tauhid dan sebagainya, belum tentu saya bisa menjalankan rencana itu kalau misalnya ada polisi yang menjaga itu kan, atau ada pertimbangan bahwa saya punya anak sehingga saya nggak bisa mencurahkan waktu saya untuk perihal itu, dan saya harus memikirkan anak saya misalnya dan seterusnya. Itu kan ada hal yang lain. Jadi ada mau, tapi mauan aja nggak cukup gitu kan. Ada kemampuan atau tidak. Jadi dalam rangka kemampuan itu dia harus mengenerate, mengusahakan sumber daya. Ada organisasi yang mendukungnya, ada uang yang bisa menjalankan, yang bisa membuat program mereka jalan, tapi juga ada dukungan masyarakat misalnya ya. Yang dukungan masyarakat itu kalau tidak ada, maka itu akan mencegah secara serius niat mereka tadi itu kan untuk mampu melakukan itu. Dan ada ke negara yang capable, negara yang mampu untuk menjadikan itu tidak terrealisasikan meskipun mau gitu ya. Jadi ada ayat-ayat jihad yang banyak sekali tidak banyak sekali tapi ada banyak dalam Al-Quran, dan ada orang yang merasa bahwa ayat itu harus dijalankan. Tapi toh kita tahu bahwa di Amerika Serikat di mana-mana jumlah yang disebut ikhwan teroris itu tetap sedikit sebenarnya dibanding jumlah keseluruhan orang Islam di dunia ini gitu ya, di Indonesia misalnya. Nah, yang penting itu adalah sejauh mana mereka memperoleh dukungan publik atau tidak, dan yang mengkhawatirkan dari Indonesia angkanya itu cukup mengerikan sebenarnya dukungan itu ya. Atau bukan dukungan ya, tidak cukup peduli kepada masalah itu sehingga cuek gitu kira-kira gitu ya. Toh tidak menyangkut mereka secara pribadi dan seterusnya gitu. Kalau misalnya boleh saya menafsirkan apa yang Anda ungkapkan, artinya ketika kemudian sejak tahun 2000 aksi-aksi itu berkembang dengan sangat intensitasnya, frekuensinya menjadi tinggi, artinya kemudian ada doktrin yang kemudian mendasari itu, kemudian ada kemampuan, dan kemudian ada satu sistem security negara yang kemudian tidak bisa menjamin keamanan itu. Kalau kita perhatikan data sejak tahun reformasi ya, kita lupakan sementara yang sebelum-sebelumnya, tapi kita punya akar terorisme di Indonesia yang jauh sebelum reformasi sebenarnya. Ada Darul Islam dan seterusnya ya. Tetapi kalau kita konsentrasi pada masa sesudah reformasi saja, kita tahu bahwa tumbuhnya terorisme dalam pengertian jihad teroris tadi itu adalah di awal-awal masa reformasi ya, dan itu munculnya pertama-tama ya di Ambon misalnya kan, di Poso. Jadi dia sangat sekali terkait dengan wilayah-wilayah konflik gitu kan, di mana mereka mengenerate
tambahan tenaga kerja, tenaga apa ya, kader gitu ya misalnya kan, dan latihan gitu kan. Tapi sesudah itu misalnya 2004 itu praktis sebenarnya upaya-upaya terorisme dalam pengertian yang masif gitu ya, itu berhenti atau menurun skalanya, dan sekarang ini yang terjadi adalah individu-individu terorisme dan keterlibatan jemaah Islamiyah sebenarnya di dalam kasus-kasus di dua konflik besar tadi ya, Ambon dan Poso gitu kan. Dan misalnya kalau mau lebih dekat lagi, mau ngecek lebih kita zoom lagi ke Poso misalnya, saya menginterview banyak mantan jihadis istilahnya di sana itu. Banyak sekali yang terlibat di dalam perkara-perkara itu, bukan terutama pertama-tama karena doktrin itu, tapi karena balas dendam. Ada keluarganya yang mati dan seterusnya. Gitu. Jadi saya mau tanya nih Pak Aziz, ketika Anda banyak bertemu dengan mantan para mujahid dalam arti ini, apakah analisanya Bang Ihsan kemudian Anda temukan juga, kalau misalnya polisi mengatakan, oh ini nih kelanjutan nih dari aksi-aksi yang sesudahnya dan target-target mereka jelas, apakah sebegitu kuat doktrin itu kemudian dia embodied, mengunjung tubuh dalam satu sistem organisasi yang terus berkelanjutan? Saya menjawab iya. Karena sebetulnya konsep jihad itu betul tidak akan terlaksana kalau tidak ada dukungan. Salah satunya mereka sangat efektif melakukan tarbiyah. Tarbiyah itu adalah bagaimana proses menyadarkan, mendidik, kemudian memilih orang. Nah, dari tarbiyah itulah kemudian ada orang khusus yang memang fungsinya adalah murabbi. Tarbiyah ini seperti orang yang mendoktrin. Tapi nanti dari gerakan tarbiyah itu akan, kalau orang itu sudah tertarik, biasanya akan mengikuti program yang disebut Al-Jundiyah. Al-Jundiyah itulah sudah mulai gerakan militer. Nah, di mana ini bisa tumbuh subur? Tentu saja akan ada kontekstualisasinya dengan masa-masa sosial. Bisa jadi orang ini adalah berasal dari keluarga yang miskin, tidak punya harapan, punya keputusasaan, atau dari keluarga yang memang orang tuanya, kakeknya, neneknya dulu punya relasi dengan gerakan serupa. Misalnya model yang tadi Bang Ihsan sebutkan sebagai aksi balas dendam itu juga sangat menjadi mungkin, satu elemen penggerak yang kuat juga. Karena JI itu punya kaitan sosiologis, kaitan ideologis dengan apa yang di Jawa Barat, di Indonesia dikenal dengan gerakan Darul Islam. Darul Islam yang dilakukan NII itu sangat dekat. Sangat dekat dan sangat biasanya dekat, orang tuanya dekat. juga ikut gitu. Betul, jadi ada kaitan soal regenerasi, ada kaitan soal genetika, tapi itu potensial. Potensial. Ini Pak Asep yang banyak ditanya pemirsa, ini ketika kemudian aksi teroris semakin marak, kemudian pemerintah dengan banyak elemen kemudian membentuk suatu program deradikalisasi. Anda ada di dalam program ini, maka kemudian Bang Ihsan kita akan mendiskusikan bagaimana sih efektivitasnya selama ini. Pemirsa, kita akan kembali lagi yang Islam Abad 21 sesudah yang satu ini.